Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ardan Pratama Syahputra dari kelompok A9 dengan NIM G00240053. Di sini saya akan membahas tentang organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem organ yang kompleks yang bertanggung jawab untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem ini terdiri dari serangkaian organ yang saling berhubungan yang dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu foregut, midgut, dan hindgut. Setiap bagian ini memiliki peran penting dalam proses pencernaan dan dipersarafi oleh saraf-saraf khusus serta disuplai oleh pembuluh darah yang berbeda. Next, kita masuk ke foregut. Foregut, organ-organ yang termasuk di dalamnya. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan pintu gerbang masuknya makanan ke dalam sistem pencernaan. Di dalam mulut, makanan yang dikunyah oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat. Yang kedua ada faring. Faring adalah bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongannya. Faring merupakan saluran yang digunakan bersama oleh sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Lalu ada kerongkongan atau esofagus. Esofagus merupakan tabung berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Makanan yang ditelan akan bergerak turun melalui esofagus melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan kontraksi otot yang mendorong makanan ke bawah. Lalu ada lambung atau gaster. Lambung merupakan organ yang berongga yang berfungsi untuk menampung makanan, mencampurnya dengan asam lambung dan enzim pepsin yang membantu mencerna protein. Ini adalah gambaran dari organ-organ foregut. Ini ada hepar, lalu ada gaster, lalu di sebaliknya hepar ini ada pankreas dan gallbladder atau empedu, lalu ada lien. Ini pankreas. Next, kita ke midgut. Midgut dan organ-organ yang termasuk di dalamnya. Yang pertama ada duodenum, yang kedua ada jejunum, ileum. Duodenum merupakan bagian pertama dari intestinum tenue, usus halus yang menghubungkan lambung dengan jejunum. Di duodenum terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas dan empedu dari hati. Lalu ada jejunum. Jejunum adalah bagian tengah usus halus yang berfungsi menyerap nutrisi dari makanan yang telah dicerna. Jejunum memiliki permukaan yang luas untuk penyerapan yang diperluas oleh lipatan-lipatan yang disebut villi. Lalu ada ileum. Ileum adalah bagian terakhir dari usus halus yang menghubungkan jejunum dengan usus besar atau intestinum cranum. Ileum juga berperan dalam penyerapan nutrisi, terutama vitamin B12 dan asam empedu. Next, kita ke hindgut. Di dalam hindgut ada kolon, rektum, dan anus. Usus besar merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan yang terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rektum yang terakhir anus. Usus besar berperan dalam penyerapan air, pembentukan feses, dan eliminasi feses. Yang kedua ada rektum. Rektum merupakan bagian terakhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Lalu ada anus. Anus merupakan lubang di ujung rektum yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Next. Kita ke vaskularisasi utama pada foregut. Pada bagian esofagus bagian atas divaskularisasi oleh arteri tiroid inferior, pada organ esofagus bagian tengah dan bawah divaskularisasi oleh arteri esophagealis, lalu pada bagian lambung atau gaster divaskularisasi oleh arteri gastrika kiri atau arteri gastrika sinistra, arteri gastrika dextra, arteri gastroepiploika sinistra, dan arteri gastroepiploika dextra. Pada bagian duodenum bagian atas divaskularisasi oleh arteri gastroduodenalis. Next, kita masuk ke vaskularisasi utama pada midgut. Yang pertama ada pada bagian duodenum bagian bawah divaskularisasi oleh arteri pancreaticoduodenalis inferior, lalu ada pada bagian jejunum dan ileum
divaskularisasi oleh arteri jejunalis dan ilealis cabang dari arteri mesentrika superior. Lalu pada saikum appendis kolon ascendens kolon transversum bagian kanan divaskularisasi oleh arteri ileokolik, arteri kolika dextra, arteri appendis cabang dari arteri mesentrika superior. Next. Kita masuk ke vaskularisasi utama pada hindgut. Pada kolon transversum bagian kiri dan kolon descendens dan kolon sigmoid divaskulasi oleh arteri colicus kiri atau arteri colicus sinistra, lalu arteri sigmoid cabang dari arteri mesentrika inferior, lalu pada rektum bagian atas divaskulasi oleh arteri rectalis superior, lalu pada rektum bagian tengah dan bawah divaskulasi oleh arteri rectalis medius dan inferior. Kita masuk ke vas nervus. Pada foregut, untuk parasimpatisnya diinervasi oleh saraf vagus atau nervus vagus. Pada simpatisnya diinervasi oleh medula spinalis, termasuk lambung, duodenum, dan pankreas. Lalu next kita ke persarafan utama pada midgut. Untuk parasimpatisnya sudah jelas pasti nervus vagus, termasuk duodenum bagian bawah, jejunum, ileum, caecum, appendis, dan kolon ascendens, dan kolon transversum bagian kanan. Nervus ini berperan dalam mengontrol motilitas dan sekresi pada organ tersebut. Lalu ada saraf mesentrika superior. Saraf mesentrika superior merupakan saraf yang berasal dari plexus mesentrika superior dan mempersarafi midgut. Saraf ini berperan dalam mengontrol motilitas, sekresi, dan sensasi visceral pada organ-organ midgut. Next, kita persarafan utama pada hindgut dan penjelarannya. Hindgut dipersarafi oleh saraf-saraf yang berasal dari plexus mesentrika inferior dan plexus hypogastricus. Nervus-nervus ini berperan dalam mengontrol motilitas, sekresi, dan sekresi visceral pada organ-organ hindgut. Nyeri visceral adalah nyeri yang berasal dari organ dalam tubuh, seperti organ-organ pencernaan. Nyeri visceral seringkali terasa samar dan sulit untuk dilokalisasi. Hal ini karena serat saraf aferen yang membawa sinyal nyeri dari organ dalam menuju ke otak melewati jalur yang sama dengan saraf aferen dari kulit. Akibatnya otak mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi yang tepat dari sumber nyeri. Oke, sekian dari saya mengenai organ foregut, hindgut, dan midgut. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas dan Mbak.